فقد افترى إثما عظيما. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد, jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan memanjatkan syukur kepada Allah, kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia dalam rangka satu ketaatan yang insyaallah kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satu kegiatan yang begitu penuh dengan keberkahan dan juga kebahagiaan insyaallah. Karena pengajian itu diibaratkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti taman atau kebun surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati kebun-kebun surga, maka menggembalalah di situ. Manfaatkan kebunnya untuk kasih makan atau untuk diri engkau sendiri merasakannya, memanfaatkan. Mungkin mengambil airnya, mungkin memakan buahnya, mungkin bersantai di tamannya. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu kebun-kebun surga? Memangnya ada di dunia sebelum surga yang nyata, ada kebun-kebun surga yang Allah titipkan? Kata Nabi, ya, di dunia sudah ada kebun surga. Hilaquz zikr, yaitu halaqah-halaqah zikir. Maka kita anggap insyaallah ya, pengajian ini dengan penuh keikhlasan, kita mengharap tambahan ilmu ya. Kita sedang memanfaatkan kebun surga ini dengan mereguk mata air yang insyaallah banyak pelajaran-pelajaran berharga bagi kita semua. Kita masih membacakan kitab salat, bab waktu salat dari kitab Umdatul Ahkam. Dan kita seperti biasa membenahi niat kita. Tujuan kita diantaranya menuntut ilmu, ingin menghapus kejahilan pada diri kita, kemudian ingin memperbaiki ibadah kita, ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam kesempatan ini kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, salat kita, agar kita benar-benar merasakan damai dan indahnya salat. Maka kita sempurnakan, optimalkan, maksimalkan dari mulai rukunnya, syaratnya, yang wajib, yang sunnah, adab-adab. Ini semua nanti yang akan membantu menciptakan kedamaian, kekhusyuan, ketenangan dalam salat-salat kita. Dan pada kesempatan yang lalu sudah kita bacakan hadis yang pertama yang berkaitan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertanyaannya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertanya, ayyul a'mali ahabbu ya Rasulullah, mana amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ahabbu ilallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya.
Kemudian kita pertegas dengan riwayat yang lain, bukan hanya sholat pada waktunya, tapi yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Secara umum. Kenapa kita katakan secara umum? Karena nanti di hadis-hadis berikutnya kita akan menemui bahwa ada beberapa sholat atau salah satu di antara sholat 5 waktu ini yang ternyata Nabi lebih suka diakhirkan, ya, atau ditunda dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, kalau secara asal, secara umum, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dianjurkan untuk awal waktu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk mengakhirkan, lebih afdol atau menunda, dimundur sedikit, untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tujuannya untuk meringankan, memberikan kemudahan bagi umat Islam. Setelah dijawab sholat di waktunya atau di awal waktu, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, ya, bertanya kepada manusia yang tidak bakhil menjawab, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa setelah sholat? Mengatakan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Disebutkan di sini di ma'nal ijmali yang belum sempat kita baca pada kesempatan yang lalu. Dan juga kami ingatkan lagi, ya, seperti hari kemarin, barangkali di antara jamaah ada yang ingin bertanya, ya silahkan. Yang ikhwan mungkin bisa bertanya secara langsung. Adapun yang akhwat, ya, boleh secara langsung juga, tapi mungkin lebih afdol ditulis di secari kertas, ya. Atau ikhwan pakai secari kertas juga boleh. Nanti kita bacakan kalau sempat dan kalau punya jawaban. Ya, kalau tidak punya jawaban ya buat PR untuk saya belajar lagi. Kembali ke kitab. Kembali ke kitab. Kata Syekh, fa innal awwala mahdu haqqillah wa hadha mahdu haqqil walidain. Amalan yang pertama itu benar-benar murni haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Amalan yang kedua adalah haknya kedua orang tua, yaitu berbakti kepada mereka. Wa haqqul walidain ya'ti ba'da haqqillah. Haknya kedua orang tua datang setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita utamakan haknya Allah di atas haknya orang tua. Kita memang diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi dari hadis ini kita fahami, di atas bakti kedua orang tua ada yang lebih afdol dan lebih harus kita utamakan, yaitu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lainnya apa, Bapak? Kalau seandainya orang tua meminta sesuatu yang ternyata bisa membuat Allah tidak ridho, bisa menjadikan hak Allah cedera, rusak, maka kita harus rela berkorban, memilih salah satu. Ya. Ketika ada ridho Allah bertabrakan dengan ridho kedua orang tua, maka kita harus pilih salah satu dan harus ada yang jadi prioritas. Dan tentu yang jadi prioritas kita adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Memang ada kondisi seperti ini, ya banyak. Orang tua misalnya nyuruh, nak kerja di tempat, di pabrik, di kantor fulan. Ternyata pekerjaannya isinya sesuatu yang haram, memproduksi barang yang haram, bertransaksi dengan akad-akad yang haram. Di dalamnya adab-adabnya banyak yang bersinggungan dengan adab-adab Islami yang diperintahkan. Wanita, laki-laki tidak boleh bercampur baur, malah bercampur baur. Laki-laki, wanita tidak boleh saling membuka aurat, malah isinya aurat diumbar, bersentuhan.
Maka di sini kita berusaha untuk mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada ridha orang tua. Tentu dengan tetap menjaga adab kepada kedua orang tua. Karena menolak bukan berarti menyakiti, ya. Karena menolak permintaan orang tua bukan berarti menantang. Karena cukup disampaikan dengan baik-baik. Ayah, bunda, maaf. Allah tidak suka, Allah tidak ridho, ini haram. Maka saya cari pekerjaan di tempat lain meskipun gajinya lebih sedikit. Meskipun nilai manusia kepada pekerjaan saya lebih rendah dipandang dakwah, tapi insya Allah kalau Allah ridho semuanya akan menjadi baik. Nah, seperti itu. Atau orang tua nyuruh sesuatu, nak tolong belikan minuman keras misalnya. Kita harus berani mengatakan, bukan berani menantang, tapi berani menolak dengan lembut tentunya, dengan hikmah, ya, dengan qaulan ma'rufa, tetap dengan ucapan yang baik. Maaf Pak, Bu, miras haram. Beli rokok, kalau disuruh beli rokok gimana? Haram. Ya, karena sebagaimana yang kami yakini, tidak tahu Bapak Ibu nggih. Kalau yang kami yakini, saya dan yang semisal dengan saya meyakini bahwasanya rokok haram, maka ketika orang tua meminta dibelikan rokok, kita harus menolak. Kalau kita meyakini haramnya rokok. Nggih. Dan yang semisalnya. Tapi ada kondisi yang mana dua pilihan ini, yang satu kaitannya bakti sama Allah, yang satu kaitannya bakti sama orang tua, tapi para ulama meminta kita untuk lebih mendahulukan bakti kepada kedua orang tua. Kira-kira kondisinya apa, Pak? Masya Allah. Enggak Pak? Betul Pak? Kenapa Pak? Oke. Salat sunnah. Namanya sholat sunnah, hukumnya sunnah. Sedangkan berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Intinya di atas sunnah, selama kita mampu, selama dalam koridor syar'i, selama perintahnya baik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah laki-laki di zaman Bani Israel yang namanya Juraij. Ya, sedikit kita berkisah. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bercerita, dahulu ada orang yang namanya Juraij, ahli ibadah dari Bani Israel, beribadah di sinagog atau di gerejanya lah, dari kalangan Bani Israel, di tempat ibadahnya, atau istilahnya dalam bahasa Arab sauma'ah atau kanisah. Sholat, sembahyang, taat sekali beribadah kepada Allah. Datanglah orang tuanya, Juraij. Anda tahu dipanggil suruh apa? Mungkin kalau kita contohkan, suruh kasih makan ayam misalnya. Kasih makan ayam. Juraijnya lagi sholat. Sempat ragu Juraijnya lagi sholat. Ini saya lanjutin sholat atau memenuhi panggilan orang tua saya. Subhanallah, Juraij lebih memilih sholat. Saya lanjutkan sholat. Kali pertama orang tuanya masih santai, ya. Keduanya baik lagi, sholat lagi, dipanggil lagi Juraij, lanjutin sholat lagi. Sampai akhirnya yang ketiga, orang tuanya merasa tidak terima. Ini kok dipanggil 3 kali atau berkali-kali, tidak memenuhi panggilan orang tuanya. Juraij aslinya anak baik, cuman kebetulan lagi sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menguji atau menurunkan ujian kepada Juraij. Ibundanya berdoa, "Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sebelum engkau beri fitnah wanita kepada Juraij." Ya. Subhanallah, ini orang tuanya karena tidak terima, ya.
Dan hati-hati sama doa orang tua, ya. Tapi bukan berarti di sini anjuran orang tua harus berdoa yang tidak baik kalau anaknya bandel, ya. Tetap dianjurkan untuk berdoa yang baik. Cuman kan di sini Ibunda dan Juraij tidak mendoakan yang benar-benar buruk, tapi diuji sama Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ibundanya pasti atau berharap juga Juraij akan selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Karena memang ibundanya tahu Juraij tidak punya dosa. Kesalahannya dia karena tidak jawab panggilannya ibundanya saja. Nah, tapi kalau kita sebagai orang tua ketika mendapati ada anak yang mohon maaf misalnya bandel, ya, atau kurang baik misalnya dan lain sebagainya, membuat kita jengkel, tetap lebih baik jangan doakan yang buruk tapi mendoakan yang baik. Contoh nyatanya yang mungkin kisahnya masyhur, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau pernah bercerita sendiri karena dahulu waktu kecil beliau sempat emaknya ibundanya beliau, uminya beliau bikin makanan untuk tamu. Sudah rapi, sudah siap, makanannya banyak. Syekh Abdurrahman As-Sudais yang masih kecil, ya, mainan pasir, ditaburin pasir, subhanallah, makanannya nggak bisa dimakan, ya. Ibundanya Syekh Sudais marah juga, jengkel, tapi masya Allah, ya, seorang ibu tahu, ya, doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dia berdoa, ya Allah, semoga kamu Abdurrahman jadi imam Masjidil Haram. Kejadian jadi imam Masjidil Haram, masya Allah, bener. Setelah takdir Allah, yang kedua karena doanya orang tuanya. Mungkin kecilnya masya Allah bandel, kita sering jengkel, disuruh belajar susah, disuruh beli ini susah, disuruh bantu susah, suka ngerusak, suka ngotori, suka, tidak ada yang tahu masa depan orang, ya. Betapa banyak anak yang dulunya waktu kecil bandel, besarnya masya Allah membanggakan. Betapa banyak sebaliknya, waktu kecil berbakti, tapi ternyata besarnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menjadi anak yang mungkin mohon maaf durhaka dan lain sebagainya. Dan banyak kisah-kisahnya di sekitar kita, kita lihat sendiri, teman-teman kita dan lain sebagainya. Sekarang lihat bagaimana mereka, dulunya mereka gimana. Mungkin kita lihat teman kita yang sekarang duduk di samping kita, baik sekali masya Allah, sholatnya rajin, sama orang tua nurut, membanggakan pekerjaannya. Terus kalau kita ingat-ingat dulu, ya Allah kamu dulu waktu SD, waktu SMP begini, ternyata Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan seseorang, ya, atas kehendaknya. Baik, lagi sama kisah Juraij. Juraij didoakan, kemudian Allah kabulkan doanya ibunda Juraij. Datang seorang pelacur, kemudian menggoda Juraij. Juraij, alhamdulillah orang yang taat, tidak tergoda, menolak godaan seorang pelacur. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah, karena memang taat, Allah jaga. Nah, namun ujian Allah tidak bisa terhindarkan. Si wanita ini kemudian memfitnah Juraij. Dia berbuat yang tidak baik dengan salah seorang, ya, selain Juraij jelas, kemudian hamil, kemudian lahir. Ketika lahir warga marah, kamu punya anak dari siapa? Ya, ini yang anehnya, ya, orang kalau maaf, ya, ini bagi introspeksi untuk kita semua, ya, kita bukan mensucikan diri kita, ini semua kekurangan kita. Kadang-kadang kita ngelihat orang berpacaran deket, ya, kemudian bermesraan dan lain sebagainya, tidak masalah. Atau bahkan yang sampai berhubungan yang tidak layak tidak masalah, tapi giliran sudah brojol baru ribut, ya kan, ya, baru bingung sendiri. Nah, ini kita berusaha untuk menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari fitnah seperti ini. Nah, warga ribut ketika anaknya lahir, siapa bapaknya? Nah, wanita ini bilang Juraij. Orang-orang jengkelnya kenapa? Karena orang-orang tahunya Juraij orang baik. Oh, kok ternyata dibalik ketaatannya menurut mereka langsung demo ke tempat ibadahnya Juraij. Juraij keluar kamu.
Belum sempat tabayun, belum sempat cross check, langsung main hakim sendiri. Dibakar, dihancurkan tempat ibadahnya Jurayj dan lain sebagainya. Setelah itu baru Jurayj tanya, apa salah saya? Orang-orang baru bilang, ini kamu habis berbuat yang tidak baik sama pelacur ini. Ini buktinya anaknya ini lahir. Jurayj kaget. Langsung Jurayj bilang, bawa sini anaknya. Dipanggil anaknya. Bayi masih baru lahir. Kemudian ditanya, siapa bapakmu nak? Orang-orang kaget. Bagaimana mungkin bayi ditanya bisa jawab? Tapi di sini Allah ingin menunjukkan bahwasanya memang Jurayj tidak bersalah. Ujiannya Allah sudah sampai kepada Jurayj. Tapi karena Jurayj orang baik, Allah tolong dia. Ya. Jawab anaknya. Bapakku si fulan, tukang gembala kambing. Subhanallah. Ngelihat ada anak kecil bisa ngomong, bayi bisa ngomong, mereka langsung yakin bahwasanya ini tidak mungkin anak bayi bisa bohong. Ya, bisa ngomong aja hebat, apalagi dia ngomong kenyataan, pasti harus disayang. Akhirnya mereka minta maaf Jurayj. Ya sudah, Jurayj, kami akan bangunkan kembali, kata warganya. Kami akan bangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas. Kata Jurayj, tidak usah. Bangunkan lagi seperti semula saja. Tidak usah pakai emas. Ya, pakai batu bata, tanah liat sudah cukup buat saya. Akhirnya mereka bangunkan. Subhanallah. Ya. Nah, ini salah satu kisah yang Nabi SAW sebutkan, ada kurang lebih 3 bayi di dunia ini yang bisa berbicara ketika masih bayi. Di antaranya adalah bayi di zaman Jurayj, Nabi Isa alaihissalam, kemudian di Masyitah ada lagi yang menyebutkan satu lagi kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang bersaksi menyatakan bahwa lihat, kalau mau lihat benernya Yusuf, lihat bajunya yang robek. Kalau robek bagian depan, Yusuf salah, bohong. Tapi kalau robeknya bagian belakang, istri menteri yang bohong, menggoda Yusuf. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang mengatakan ini adalah seorang anak kecil atau bayi. Namun banyak sekali pendapat yang lain. Intinya, tentang kisah Jurayj ini kita perlu memahami fikihnya. Bahwa ya, kita perlu belajar agama. Ya, tahu mana prioritas. Sehingga para ulama mengatakan kalau orang sholat sunnah dipanggil orang tuanya, lebih baik memenuhi panggilan orang tuanya, batalkan sholat. Batalkan sholatnya. Ketika kita mengetahui bahwa kalau kita tidak penuhi, orang tuanya bakal marah, timbul madarat yang lebih besar. Kecuali kalau tahu orang tuanya paham agama juga misalnya. Ya, walaupun paham agama, kadang-kadang perintahnya juga mendesak. Maka tetap kita penuhi panggilan kedua orang tua. Atau kita benar sadar misalnya, ya, masih bisa mengejar permintaan orang tua, ya, mungkin bisa saja kita lanjutkan sholat sunnah kita. Tapi pada dasarnya, ya, lebih baik dibatalkan, mendahulukan perintah orang tua yang hukumnya lebih wajib. Yang semisal dengan ini adalah sholat sunnah sebelum sholat fardu. Ya. Banyak, ini juga pelajaran buat kita. Kadang-kadang ketika datang sholat, karena sudah ada jam sholat, ya, sudah ada waktu sisa qomat, nah, kita mau sholat sunnah kadang-kadang lihat waktunya dulu cukup atau enggak. Ya. Padahal kadang-kadang imamnya belum datang, belum kelihatan, dan seterusnya. Keliru kalau kita malah berdiri nunggu qomat enggak sholat. Meskipun kekeliruannya tidak sesuatu yang fatal, tapi kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa? Karena kita diperintahkan ketika masuk masjid menghormati masjid dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika mau sholat fardu disunahkan untuk sholat rawatib. Maka kita kerjakan sholat. Pada dasarnya patokan jam waktu ini bukan sesuatu yang baku. Ini hanya memudahkan saja. Ya, kalau misalnya seorang imam, karena memang keputusannya di tangan imam. Imam bisa melihat, misalnya masih ada yang sholat, tunda sebentar. Apalagi sholat sunnahnya lumayan istimewa, misalnya sholat sunnah qobliyah fajar misalnya. Kasihan. Ya. Biasanya orang kalau sudah kelewat malas sholat, padahal aslinya boleh juga kalau misalnya sudah kelewat tidak sempat sholat sunnah fajar, diqadha setelahnya boleh. Nabi SAW mencontohkan. Bahkan qobliyah yang lainnya diqadha setelah di ba'diyah boleh. Cuman beberapa orang ada yang malas mengqadhanya kalau sudah kelewat.
Nah, yang seperti ini imam boleh ngelihat, ini nggak apa-apa lah walaupun sudah bunyi tit tit tit. Nanti Pak bilang sama yang muazzinnya, jangan qomat dulu Pak, tahan dulu. Atau sebaliknya, jamaah sudah ngumpul, waktunya masih panjang, ya udah imam bisa langsung sholat. Mulai Pak, qomat Pak, meskipun masih sisa 1 menit 2 menit, karena semuanya sudah sholat sunnah, sudah siap semua. Nah ini pentingnya memperhatikan seperti itu. Kembali kepada orang yang datang tadi, dianjurkan sholat sunnah, tahiyatul masjid atau sholat sunnah rawatib. Ustaz, bagaimana kalau nanti imam terburu qomat, sudah misalnya waktu setengah menit, kayaknya tidak cukup setengah menit buat sholat sunnah. Walaupun aslinya sholat sunnah cukup setengah menit, 1 menit pun cukup. Karena memang pada dasarnya sholat sunnah itu disunnahkan untuk ringan bacanya. Contohnya adalah Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah. Aisyah pernah bercerita bagaimana sholat sunnah qobliyahnya Nabi SAW. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, aku ragu Nabi baca Al-Fatihah atau enggak. Saking ringannya. Meskipun kita tetap memahami pasti Nabi baca Al-Fatihah. Karena Nabi sendiri yang mengatakan tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Cuman Aisyah mengatakan seperti itu. Dan Aisyah harusnya tahu bahwasanya Nabi pasti baca Al-Fatihah. Aisyah hanya mengatakan hal seperti itu karena menggambarkan saking singkatnya sholat sunnahnya Nabi. Itu sunnahnya. Jadi setengah menit, 1 menit harusnya cukup. Untuk menunaikan hal-hal yang minimal wajibnya. Kayak misalnya ruku, baca subhana rabbiyal azim 1 kali, sudah tumakninah dapat, khusyuknya dapat, langsung bangkit, enggak apa-apa, enggak harus 3 kali. Dan seterusnya. Bisa dikondisikan. Ya, atau misalnya karena sholat sunnah, ya, yang paling penting wajib-wajibnya saja ngelihat kondisi sempit, ya udah baca Al-Fatihah, udah baca surat setelah Al-Fatihah. Enggak apa-apa. Sah. Karena bacaan surat setelah surat Al-Fatihah tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi disunahkan ringan. Terus kalau misalnya keburu qomat bagaimana? Gampang, tinggal dibatalkan. Kita dahulukan yang lebih wajib. Ya, lagi sholat sunnah 2 rakaat, baru 1 rakaat imamnya sudah qomat. Karena memang imam yang punya hak. Hak qomat itu dipegang imam, bukan muadzin, ya. Bukan muadzin yang menentukan hak qomat. Nah, ini perlu diperhatikan fikihnya. Karena kadang-kadang muadzin terlalu buru-buru, imam belum datang, karena sudah bunyi atau sudah kelamaan, langsung qomat. Padahal belum dapat imamnya. Ya, kadang-kadang sudah qomat baru dorong-dorongan. Nah, ini juga nggak pas. Nggak dosa memang, tapi kurang pas fikihnya. Ya, kalau bisa kasih waktu. Kalau kita tahu imamnya jarang terlambat, jarang absen, sering hadir terus, telat 1 menit 2 menit tidak masalah. Sekali lagi karena itu haknya imam. Imam ketika sudah ditunjuk menjadi imam rawatib, dia yang menjadi pemimpin masjid ini. Dia yang memutuskan. Sampai-sampai para ulama mengatakan, dan dalam hadis yang sahih, tidak boleh orang selain imam rawatib ngimamin di masjid yang sudah ada imam rawatibnya tanpa seizin imam rawatib. Nah, ini di antara adab yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Sehingga kalau bisa, ya, walaupun insya Allah imam rawatibnya tidak mungkin tidak ridho, ya, atau tidak mungkin marah atau ribut dan lain sebagainya, ikhlas juga. Cuman kan adabnya kita kepada mereka, ya, 1 menit 2 menit kasih kesempatan. Karena ini cuman memudahkan saja, bukan jadi patokan utama, ya. Nah, ketika sudah ada yang maju, ternyata imamnya ada di belakangnya, hanya terlambat 1 takbiratul ihram, kan jadi nggak enak yang imamnya, kan, ya. Pada imam yang aslinya sama imam palsunya. Tapi kalau sudah qomat, misalnya kondisinya memang imamnya sudah meminta qomat, mungkin imamnya punya uzur, tidak bisa lama-lama, karena memang haknya dia. Bukan haknya orang yang baru sholat kemudian masih belum selesai sholat sunnahnya, masih sisa 1 rakaat, bukan haknya dia, tapi haknya imam. Tinggal dibatalkan. Nabi SAW mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat maktubah, sholat yang wajib. Apalagi kalau ketinggalannya masih banyak 1 rakaat, ya, lebih baik dia mengutamakan untuk mulai sholat bareng dengan imam, mendapatkan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram ini fadilah yang kaitannya langsung dengan sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah tadi hukumnya tetap sunnah. Takbiratul ihram karena berkaitan langsung
milik sholat fardu, maka hukumnya mengikuti sholat fardu lebih utama daripada hal yang sunnah. Kecuali kalau misalnya sisa salam atau sisa tahiyat, ya, insya Allah masih sempat lah, maka boleh dia lanjutkan. Ya, kalau misalnya dia sampai ketinggalan, lebih baik dibatalkan kemudian mengikuti sholat fardu. Pertanyaannya, apa bedanya dengan orang yang tidak sholat dari awal, Ustaz? Ya, tinggal 1 menit, udahlah saya tunggu aja, berdirilah. Nunggu komat, sebentar lagi komat. Terus antum mau bilang, percuma saat nanti komat sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Beda jelas orang yang nggak niat sholat dengan orang yang sudah sholat meskipun tidak sempurna. Dia dapat pahalanya. Orang niat tidak sempat melakukan, belum memulai saja, itu sudah dapat pahala. Apalagi sudah niat, sudah memulai, walaupun belum sempurna. Jelas beda pahalanya dengan orang yang nunggu berdiri, tidak sholat dulu. Nah, itu sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kaitan dengan perbedaan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, apa setelah birrul walidain? Beliau mengatakan al-jihad fi sabilillah. Kenapa jihad fi sabilillah? Karena dia zirwatus sanamil Islam, puncak Islamnya seseorang. Sanam itu aslinya secara bahasa adalah pegangan punuk, di atas punuk unta buat, atau di belakang orang yang naik unta untuk sanggahan atau untuk pegangan. Kata Nabi SAW, jihad itu puncaknya pegangan itu, puncaknya Islam. Ya, sehingga setelah sholat birrul walidain mengerjakan jihad fisabilillah. Namun jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh di antaranya bahwa sebenarnya amalan-amalan itu disebut afdol karena ini pertanyaan Abdullah bin Mas'ud itu kan ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah atau yang paling afdol. Itu kata para ulama tidak seutuhnya mutlak. Karena ternyata kalau dilihat di riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain, banyak kesempatan para sahabat nanya juga, Nabi apa amalan yang paling afdol, tapi Nabi jawab dengan jawaban yang tidak sama dengan ini. Ya, kadang-kadang Nabi SAW bilang sedekah, kadang-kadang Nabi SAW bilang ibadah yang lain. Di riwayat yang lain, padahal pertanyaannya sama, amalan yang paling mulia. Maka ya pada dasarnya Nabi SAW menjawab sesuai kondisi penanya, menjawab sesuai yang terbaik yang lagi dibutuhkan oleh penanya. Ya mungkin ketika yang bertanya ngelihat, oh ini orangnya sudah sholat di awal waktu, ya udah. Ketika dia bertanya amalan yang paling afdol, tidak perlu saya jawab sholat yang di awal waktu, cari yang lain yang lebih dibutuhkan oleh si penanya. Ya, jadi afdoliyatul amal itu disebutkan oleh para ulama tidak secara mutlak. Ya, namun kalau di hadis ini jelas ya, antara 3 hal tadi, sholat, birrul walidain dengan jihad, yang paling afdol adalah as-shalah. Baik, kita berpindah ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-45. An Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahad minal ghalas. Aisyah bercerita, laqad kana Rasulullah sering yusallil fajr, salat fajar, fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, maka hadir bersama Rasulullah wanita-wanita mukminah, banyak orang-orang beriman di antara kalangan wanita. Ini sekaligus menjawab pertanyaan ya kemarin terkait hukum wanita sholat di masjid berjamaah, yang secara singkat kita katakan memang lebih afdol, disunnahkan atau dianjurkan untuk sholat di rumah, tapi tidak boleh dilarang kalau pengen sholat di masjid, khususnya sholat fardu. Dalilnya apa? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Nabi melarang orang melarang, maksudnya jangan kalian larang wanita-wanita untuk sholat ke masjid. Ya, Nabi melarang para suami, para wali untuk melarang wanita sholat ke masjid. Nah, di riwayat ini Aisyah bercerita bahwa wanita-wanita mukminat hadir juga sholat subuh bersama Nabi SAW.
Mutalaffi'atin bimurutihinna. Mutalaffi'at artinya mutalaffifat, memakai selimut atau melipatkan baju di badannya, ya. Bimurutihinna, murut kata Syekh di sini kisaun mukhattatun bi alwan. Dalam penjelasan yang lain kisaun muallam, kain yang ada tanda, ya, sudah dibordir dengan warna khusus, ya. Wa zada ba'dhum annaha murabba'ah. Ada yang menambahkan bahwa kainnya persegi empat, ya, mirip selimut atau kain biasa, benar. Ditutupkan ke badan-badan mereka wanita ini. Summa yarji'na ila buyutihinna. Kemudian setelah sholat mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahad. Tapi tidak ada yang tahu siapa mereka ini, wanita-wanita ini. Bukan berarti orangnya orang asing, bukan. Bukan berarti orang yang berbahaya atau apa. Tidak. Tetapi mereka tidak mengenal satu sama lain minal ghalas, karena masih gelap. Waktu subuhnya masih gelap. Al-ghalas bi fathil ain al-mu'jamah wal lam bermakna baqiyatuz zalam al-mani'ah min dzalik. Masih ada sisa-sisa gelap malam yang bercampur dengan fajar memang, tapi saking gelapnya sudah masuk waktu subuh, tapi saking gelapnya membuat mereka wajah-wajahnya tidak kelihatan, orang-orangnya tidak kelihatan, tidak saling kenal karena masih gelap. Ya karena memang zaman dahulu belum ada banyak penerangan, lampu dan lain sebagainya. Termasuk di masjid masih tidak terlalu terang. Kalau malam remang-remang. Ya, kemarin kita sebutkan saat penjelasan syarah Arba'in Nawawi. Siapa yang masih ingat? Siapa sahabat yang pertama kali memasukkan penerangan ke dalam masjid? Hah? Sahabat siapa? Kalau tidak salah, sahabat Utsman. Utsman, ya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya, ucapan Ali. Ali berkata, semoga Allah merahmati Utsman. Atau ada lagi kalau tidak salah Umar. Wallahu alam, di antara 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Mereka memasukkan penerangan pertama kali ke dalam masjid di waktu Ramadan ketika melihat kok Ramadan tidak ramai, baru harusnya banyak orang bertilawah, maka diterangi masjidnya. Ya, hingga sampai sekarang adat meramaikan masjid di bulan Ramadan masih dipraktekkan. Ya, ketika sudah masuk bulan Ramadan, ya, lampu-lampu biasanya diganti yang lebih terang, di luarnya ditambah lampu, dibersihkan sawang-sawang dan lain sebagainya, biar orang tambah sregep, ya, sholat di masjid atau baca Quran di masjid. Apa faidahnya? Kenapa hadis ini dicantumkan dalam bab waktu sholat? Syekh, ya, pengarang kitab ini, ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, ya, beliau ingin menjelaskan bahwa sunnahnya sholat fajar itu juga sama seperti sholat-sholat yang lain di awal waktu. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah di hadis ini minal ghalas, kegelapan yang membuat orang masih tidak sadar siapa temannya ini yang sholat-sholat di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu masih cukup gelap. Kata Syekh di sini, tadzkuru Aisyah radhiyallahu anha anna nisaa as-sahabah kunna yaltahifna bi aksiyatihinna wa yashhadna salatal fajri ma'an nabi wa yarji'na ba'da salati ila buyutihin wa qad ikhtalata ad-diya'u bil-dhalam illa anna an-nadhira ilayhin la ya'rifuhunna liwujudi baqiyati adh-dhalamil mani'ati min dzalik. Intinya bahwa para sahabat dan Nabi SAW mempraktikkan salat subuh di awal waktu. Namun Syekh di sini tidak lupa menyebutkan khilaf ulama. Ada satu riwayat. Riwayatnya milik Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Hukumnya hadisnya hasan sahih. Bunyinya begini. Asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Asfiru asal katanya dari asfar, ya, sudah mulai terang, ya, sudah mulai
eh, menguning cahayanya atau yang semisalnya ketika sholat subuh. Jadi seakan-akan secara zohir, secara mentah-mentah kalau kita pahami, oh berarti di sini ada anjuran untuk mengakhirkan sholat subuh di menit-menit terakhir. Ya, misalnya fajar sampai berapa? Syuruk jam berapa? 5.33. 5.29. Nah, 5.29. Itu sudah terbit matahari. Sudah habis waktu subuh. Dari hadis ini seakan-akan menganjurkan sholat subuhnya bukan jam 4 sekian, tapi jam 5. Ya, masih ada 19 menit cukup untuk sholat subuh misalnya. Ya. Dan ada nggak yang mempraktekkan seperti ini? Ada, yaitu mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Dan kalau tidak salah kami pernah menyaksikannya sendiri di negeri yang mayoritas mazhabnya adalah Hanafiyah, Abu Hanifah, yaitu di Turki. Ya. Jadi azannya tetap di awal waktu, tapi qomatnya agak mundur. Ya, agak mundur. Bahkan sudah mulai mendekati agak terang. Tapi masih waktu subuh, belum terbit matahari. Kami menyaksikannya langsung. Yang berdalil dengan hadis ini, kata Nabi, fa innahu a'zamu lil ajr, karena itu lebih besar pahalanya. Namun itu bukan pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama lebih condong bahwa sholat subuh lebih afdal dimulai di awal waktu. Dalilnya apa? Ya hadis Aisyah yang pertama tadi kita sebutkan, bagaimana kondisi para sahabat, ya, tidak saling kenal karena masih gelap. Ini menunjukkan bahwasanya asalnya sholat di awal waktu. Lalu bagaimana jumhur ulama menjawab hadis riwayat Tirmidzi yang dijadikan pegangan Abu Hanifah? Mereka menjawab, asfiru di sini bisa berarti dua kemungkinan. Yang pertama, tahakkuk tulu'il fajr hatta la yata'ajjalu. Maksudnya jangan buru-buru sampai kita ragu sudah masuk subuh atau belum. Pastikan sudah subuh. Jadi mulai agak jelas, ya. Karena kan gelapnya malam dengan terbitnya fajar itu cukup sulit untuk diketahui, kecuali zaman sekarang alhamdulillah dimudahkan dengan waktu-waktu sholat yang disepakati oleh para ulama. Nah, dulu seperti itu agak susah mungkin, apalagi kalau mendung mungkin atau lain sebagainya, kondisi-kondisi berkabut. Nah, ini cukup sulit, maka bisa jadi makna asfiru, pastikan sudah masuk waktu subuh. Atau makna yang kedua, makna asfiru maksudnya nunggu terang itu selesainya sholat. Selesainya sholat. Mulainya tetap di awal waktu, jam 4 berapa? 20. Ya, subuh jam 4. 4.14. Jam 4.14, ya. Mulainya tetap jam 4.14, tapi selesainya sampai detik-detik akhir sebelum terbitnya matahari. Kalau 5.19 terbit matahari, ya udah sampai 5.10. Itu disunahkan. Dan memang ini sunnah yang jarang dipraktekkan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Ya, sholat subuh sampai dekat-dekat terbit matahari. Meskipun tidak wajib memang. Dan itu juga kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat yang lain disebutkan Nabi ketika sholat subuh baca 60 sampai 100 ayat dalam sholat. Ya, nanti disebutkan di riwayat-riwayat yang lain. Atau riwayat setelah ini persis. 2 hadis setelah ini. Disebutkan riwayat Abul Minhal. Diriwayatkan oleh Abi Barzah Al-Aslami. Menceritakan bahwa Nabi kalau sholat subuh baca 60 sampai 100 ayat. Nah, ini bisa jadi pemahaman makna asfiru. Sehingga boleh kita yakini insya Allah yang lebih benar bukan di akhir waktu lebih afdol. Sah iya, karena selama belum keluar waktunya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol untuk sholat subuh, ya, pendapat mayoritas ulama di awal waktu. Ya, kemudian menafsirkan hadis asfiru maksudnya adalah dipanjangkan sholatnya. Dan memang seperti itu. Seringnya Nabi kalau sholat subuh lebih panjang daripada sholat-sholat yang lainnya. Di antara alasannya karena bacaan saat sholat subuh itu masyhudah, disaksikan oleh malaikat dalam Al-Quran. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sehingga dipanjangkan bacaannya. Sehingga tidak dipendekkan. Meskipun pendek pun boleh, ya. Apalagi memperhatikan kondisi
makmum, ya. Cuman ada sesekali lah, 2 kali atau kadang-kadang dipanjangkan mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terlalu pendek. Kalau 60 sampai 100 ayat kuat nggak Bapak? Padahal yang sederhana saja, misalnya surat As-Sajdah disunahkan dibaca di hari Jumat subuh. Nah, ini jarang sekali yang mempraktekkan. Padahal tidak sampai 60 ayat, mungkin 20-30-an ayat. 3 halaman saja surat As-Sajdah. Rakaat kedua surat Al-Insan. Jarang sekali yang mempraktekkan hari Jumat baca subuhnya surat ini. Padahal sunnah. Ya, apalagi bagaimana 60 sampai 100 ayat. Wah, di demo masjidnya nanti. Masya Allah, di Pasar Batang ada salah satu masjid yang sering mempraktekkan sunnah ini 3 Jumat subuh, ya. Masjid Sirajul Mukminin, ya, atau Musola Sirajul Mukminin. Baik, kita jeda dulu untuk dikumandangkan azan. Bagi yang mau bertanya boleh nanti di. Baik, kita lanjutkan. Kami persilahkan kepada jamaah, barangkali ada yang mau bertanya. Ada? Enggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau berjalan di Pemalang, Jogja, Timur itu mestinya kalau sholat itu nunggunya setengah sampai 1,5 jam untuk dimulainya sholat subuh. Itu saya pernah sholat sunnah ini di rumah ketiduran itu. Akhirnya tidur nggak sholat subuh tuh. Saya kira komat sholat subuh komat itu bukan asar. Nah itu saya sholat kemudian setelah sholat asar itu hukumnya gimana? Terus untuk menyikapi karena waktunya menunggu imam tadi terlalu lama, itu menyikapinya gimana? Apa sholat sendiri atau tetap menunggu imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita sebutkan terkait tentang ada beberapa sholat yang dianjurkan oleh Nabi diundur. Ya, di antaranya adalah sholat zuhur. Ya, dan kita mau simpan untuk bab minggu depan. Kebetulan ditanya sudah dijawab. Tapi di kondisi khusus, Nabi SAW bersabda, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila panas lagi terik, maka tunggu dingin untuk sholat. Abridu, tunggu barid, tunggu agak sejuk dikit. Karena panasnya matahari termasuk dari fayhi jahannam, hembusan api neraka. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lagi kerasa panas, gerah sekali, itu neraka lagi ambekan Bapak Ibu. Lagi bernafas di siang hari. Makanya disunahkan diundur. Tapi sunnah saja, dianjurkan saja, sehingga hukum asalnya kembali kepada maslahat dan madarat. Tadi hukum asalnya sholat di awal waktu. Kalau memang bisa maslahatnya lebih baik ditunda, maka ditunda. Ya mungkin contohnya di masjid tadi. Nah, tentu ini perlu disepakati bersama antara imam dengan jamaah. Nah, jangan sampai misalnya ditentukan tapi tidak ada yang sholat karena mundur, kan repot lagi. Ya, malah orang-orang jadi nggak sholat jamaah, sholat masing-masing di rumah. Nah, ini malah tidak dianjurkan. Sholat jamaah lebih diutamakan daripada mempraktekkan sunnah menunda sholat zuhur tadi. Ya, yang biasanya mempraktekkan itu komunitas yang sudah saling memahami. Contoh di pesantren, ya, di pesantren Imam Syafi'i, ya biasanya seperti itu. Sholatnya jam 1 zuhurnya. Azan tetap di awal waktu, tapi qomatnya nunggu. Karena memang ada kebutuhan. Pertama, kelasnya masih berjalan, ya, dan juga dibolehkan untuk ditunda. Ya, Nabi SAW menganjurkan kalau lagi panas sekali dimundurkan. Ya,
Tapi sekali lagi ini kaitannya dengan maslahat bersama. Ya, kalau memang ternyata mayoritas lebih pengen di awal waktu, maka di awal waktu. Ya, maka di awal waktu. Dan itu kembali mengikuti kebijakan yang berwenang di masjid, yaitu imam, takmir dan lain sebagainya. Ya, kalau ditanya bagaimana hukumnya sholat zuhur setelah asar, ya karena uzur insya Allah tidak masalah. Ya, tadi kan ketiduran, dikodok, dan kodok kapanpun waktunya boleh. Sholat asar, setelah sholat asar dia baru ingat misalnya, ya, kemudian dia sholat zuhur yang terlewatkan, lupa atau ketiduran. Atau bisa juga sudah masuk waktu asar, bangun jam 4 misalnya, dia mulai sholat zuhur dulu, setelah itu ditambahkan dengan sholat asar. Itu memang keluar dari waktu, tapi karena uzur ketiduran, insya Allah ya dibolehkan. Nabi SAW mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Siapa yang tertidur atau lupa, maka dia qadha sholatnya yang terlupakan kapanpun dia ingat. Kalau ingatnya setelah asar, langsung dikerjakan setelah asar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengantisipasi, bagaimana antisipasinya? Ya kembali ke maslahat masing-masing ya. Kalau misalnya di masjid itu memang sholatnya mundur jam 1 misalnya dan kita agak kesulitan, maka cari masjid yang sholatnya di awal waktu. Ya, karena memang lebih banyak masjid-masjid yang mempraktekkan sholat zuhur di awal waktu. Dan sekali lagi ini sunnah saja ketika memang dibutuhkan. Nabi menganjurkan ditunda, dimundurkan sedikit agar tidak keberatan, tidak kepanasan. Karena memang zaman dahulu tidak ada AC, tidak ada kipas, ya. Atapnya pun hanya setengah. Masjid Nabawi itu atapnya setengah pertama kali dibangun. Hanya soft 1, 2, 3 saja kurang lebih. Atapnya pun pakai pelepah kurma, ya. Dan masih cukup kerasa panas. Kalau zaman sekarang alhamdulillah masih ada tertutup AC, masya Allah ya. Maslahatnya sholat di awal waktu, lebih baik sholat di awal waktu agar orang-orang tidak ketinggalan jamaah, agar orang-orang tidak sholat sendirian. Termasuk di antaranya adalah sholat isya. Sholat isya nanti kita sebutkan. Ya, ada kondisi dianjurkan untuk diakhirkan di akhir waktu. Tapi nanti kita sebutkan di kesempatan mendatang. Ada pertanyaan lain? Mana? Misalnya datang terlambat masuk itu di rakaat terakhir nggak ketemu satupun, misalnya imam sudah mau Salam. ya mana ya, terus kita datang, itu ada 2 jamaah misalnya, itu baiknya gimana? Langsung ikut imam apa nunggu imam selesai? Kita afdolnya gimana? Apa kita nanti menunggu selesai terus kita bikin apa sendiri, salah sendiri? Terima kasih. Baik, ya kita jawab secara singkat. Yang pertama, terkait sholat jamaah itu dianggap kalau orang minimal dapat 1 rakaatnya imam. 1 rakaat imam dianggap kalau orang minimal dapat rukuknya imam. Ya, kalau dia bergabung bersama rukuknya imam sudah dianggap 1 rakaat. Ini menurut pendapat yang kami pilih. Ya, zahir jelas dipraktekkan juga oleh Nabi SAW. Nabi tidak meminta salah seorang sahabat mengulang sholat atau rakaat yang sahabat itu masuknya pas waktu ruku, bahkan ruku di belakang shaf. Ya, mungkin pernah dengar ya, Abi Bakrah namanya sahabatnya. Dia saking semangatnya tapi terlambat. Saking semangat terlambat gimana? Dia sholat di belakang shaf, ya, karena ngelihat imamnya sudah ruku, dia ruku langsung. Ya, baru setelah bangun dari ruku mungkin dia maju kemudian bergabung dengan shaf. Nabi tahu, setelah itu Nabi katakan, semoga Allah menambahkan semangat bagimu, tambah semangat, tambah rajin, enggak terlambat. Kemudian jangan diulangi. Para ulama mengatakan jangan diulangi ini, sebagian ya menafsirkan jangan diulangi, maksud jangan diulangi masuk shaf, mulai sholat sebelum masuk shaf. Ya, karena kita dilarang untuk buru-buru ketika mendatangi sholat, pelan-pelan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya imamnya lagi tahiyat akhir mau salam, apa yang dianjurkan? Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang saya pilih tetap bergabung dengan imam. Ya, mungkin tidak dianggap berjamaah yang dapat 1 rakaat imam tadi, tapi pahalanya insya Allah tetap dapat pahalanya jamaah. Nah, Nabi SAW mengatakan, idza ataitumus shalah wa nahnu sujud fasjudu. Ya, apa yang dapat
sempurnakan, apa yang kurang ditambahi. Kata Nabi SAW, kapanpun kita dapati imam, ikuti. Termasuk kalau imam lagi sujud. Nah ini perlu diperhatikan. Jangan nunggu imam bangun dari sujud sampai rakaat yang baru. Nabi anjurkan gabung langsung dari sujud. Insya Allah ada pahalanya. Ya, lagi sujud, gabung langsung lagi sujud. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian langsung bersujud. Gabung dengan imam. Meskipun tidak dianggap satu rakaat karena sudah lewat rukuknya. Oke, ya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kapanpun imam lagi gerakan kita gabung. Nah, gitu. Kalau misalnya sudah salam, ya maksimal salam pertama sudah diucapkan berarti sudah tidak ada kesempatan. Nah, lebih baik dia bikin jamaah yang kedua, jamaah baru dengan jamaah yang baru datang yang belum sholat juga, bikin sholat lagi. Nah, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dipahami ini. Cukup dengan kata. Ada sholat sunnah yang tidak dilaksanakan ketika proses matahari terbit, ketika matahari didominasi, ketika matahari terpisah di bawah. Nah, pertanyaannya, pada saat saya atau teman saya melaksanakan sholat sunnah di dalam masjid sebelum sholat maghrib, itu kan proses terbenamnya matahari. Bagaimana? Apa namanya? Baik. Nah, ini insya Allah bukan termasuk mengakhirkan sholat ya. Nah apa-apa insya Allah, terlambatnya tidak terlalu banyak. Tambah sedikit lagi, Anda mohon keriduan jamaah sekalian. Kalau tentang 3 waktu sholat yang dilarang benar, ya. Namun yang dilarang adalah sholat mutlak. Sholat mutlak artinya sholat yang tidak terikat dengan sebab tertentu, waktu tertentu, alasan tertentu. Tidak ada namanya sholat aja, sholat sunnah. Memang kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat di luar waktu-waktu terlarang. Jadi kalau masuk waktu terlarang, ketika matahari lagi terbit-terbitnya, kemarin kita sebutkan, ya sholat duha di awal waktu, nunggu 15 menit setelah syuruk, jangan langsung, itu waktu terlarang. Lebih baik ditunggu dulu. Ya, itu sholat mutlak dilarang. Tapi kalau misalnya sholat punya sebab khusus, para ulama mengatakan ini pengecualian. Di antaranya sholat sunnah jenazah. Ada jenazah yang kebetulan pas waktunya masuk setelah asar, tidak apa-apa sholat jenazah setelah asar, insya Allah. Kalau memang sudah cukup mau malam dan maslahatnya untuk segera dikebumikan, segera dikuburkan, langsung sholat di waktu itu. Ya. Kalau misalnya datang ke masjidnya memang pas banget, ya mau terbenam matahari dan tidak terlalu lama untuk masuk waktu azan subuh, lebih baik ditunggu. Berdiri dulu sebentar, ya masih 1 menit, ya udah. Nunggu azan, setelah azan baru dia mulai sholat tahiyatul masjid. Ya. Tapi kalau misalnya jaraknya cukup panjang, masih ada 20-25 menit, insya Allah tidak masalah dia sholat tahiyatul masjid. Ya, karena itu sholat punya sebab tertentu. Sebabnya adalah masuk masjid. Ya, termasuk pengecualian larangan sholat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما